Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Rizky Firmansyah. Di sini saya akan menjelaskan tentang kondisi geologi yang ada di Kecamatan Miri. Yang pertama, letak geografis. Kecamatan Miri merupakan sebuah kecamatan yang ada di Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Kecamatan Miri terletak di sebelah barat ibu kota Kabupaten Sragen berjarak 35 km, sedangkan dari kota Surakarta berjarak 25 km ke arah utara. Luas Kecamatan Miri sendiri sekitar 5.380,99 hektar atau 53,81 km. Batas wilayah di sebelah utara Kabupaten Grobogan dan Kecamatan Sumberlawang. Di sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Gemolong dan Kecamatan Sumberlawang. Di sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Gemolong dan Kecamatan Kalijambe. Di sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Andong, Kabupaten Boyolali. Ya, ini merupakan bentuk dari Kecamatan Miri yang diambil dari Google Earth tahun 2020. Terdiri dari beberapa penggunaan lahan berupa pemukiman, kemudian terdapat vegetasi hutan seperti pepohonan jati, mahoni, dan yang lainnya. Kemudian terdapat pula beberapa sawah yang memang didominasi sawah karena sebagian penduduknya berproses sebagai petani dan juga sebagai pemelihara ikan, karena terletak di sebelah utara terdapat perairan Kedungombo. Kemudian di sebelah barat terdapat waduk Kedung Kancil. Kemudian saya membagi kondisi geologi menjadi 3 bagian. Yang pertama, bentuk arsitektur kerak bumi yang dibagi lagi menjadi struktur geologi. Kemudian terdapat proses geologi. Kemudian material yang berupa batuan dan jenis tanah. Bentuk arsitektur kerak bumi yang ada di wilayah ini yaitu dataran bergelombang, dataran rendah, bukit, jurang, sungai, serta waduk. Struktur relief dataran yang bergelombang dengan kemiringan lereng 5-15% yang paling banyak ditemukan di wilayah bagian tengah. Dalam pembuatan jalan raya antar desa banyak ditemukan jalan yang bergelombang karena menyesuaikan kemiringan tanah. Di bagian tengah memiliki kemiringan lereng 15-25% sesuai kontur tanah di area sekitar Bukit Cinta. Di sebelah utara didominasi hutan dan pepohonan, serta daerah pemukiman yang berbatasan dengan Waduk Kedungombo. Sehingga mata pencarian di daerah ini sebagian penduduk memanfaatkan waduk untuk penangkaran ikan sehingga banyak ditemukan tambak ikan serta kapal. Di bagian barat banyak sekali sawah dengan berbagai jenis tanaman seperti padi, jagung, kacang tanah. Kemiringan lereng di bagian barat cenderung lebih rendah dengan kontur tanah 0-5%. Pola penanaman menggunakan sistem tumpang gilir, yaitu dengan penanaman 2 tanaman atau lebih secara berurutan pada sebidang lahan dalam waktu 1 tahun. Prakteknya setelah tanaman yang pertama dipanen, kemudian disusul tanaman berikutnya. Selain itu, terdapat sebagian kemiringan lereng berbukit dengan ditemukannya sistem pertanian terasering untuk meminimalisir terjadinya longsor di daerah dataran tinggi. Di bagian utara, sebagian besar wilayah Kecamatan Miri berbatasan langsung dengan Waduk Kedungombo. Selain itu, di sebelah timur terdapat bukit dengan kemiringan lereng 25-45%, yaitu Gunung Kemukus. Tekstur wilayahnya yang berbukit dan pohon yang lebat di wilayah pedalaman Kecamatan Miri menjadi daya tarik wisatawan. Selain itu, di sebelah timur Gunung Kemukus dialiri Waduk Kedungombo yang dimanfaatkan oleh warga untuk irigasi dan penangkaran benih ikan gurame, karper, dan nila. Ya, seperti ini gambaran dari Gunung Kemukus yang terdapat jembatan yang menghubungkan desa satu dengan desa yang lainnya. Ini merupakan perairan yang terhubung dengan Waduk Kedungombo
banyak sekali ditemukan ikan-ikan di sini. Merupakan sebagian besar wilayah Gunung Kemukus merupakan daerah perbukitan dengan pepohonan yang sangat lebat dan terdapat sebagian lahan yang digunakan untuk perumahan. Selanjutnya, struktur geologi yang ada di wilayah Kecamatan Miri yang meliputi patahan lipatan dan renggangan terdapat pada area sekitar Kedung Grujuk. Genetika pembentukan satuan geomorfologi daerah patahan lipatan disebabkan bentuk muka bumi hasil gerakan tekanan secara horizontal maupun vertikal, menyebabkan lapisan permukaan menjadi berkerut dan melipat. Kemudian terdapat bagian lain yang menyebabkan retak atau patah. Terdapat pada area sekitar Kedung Grujuk di mana struktur batuannya bertumpuk-tumpuk dan retak sebagai akibat dari pergerakan bumi pada masa lampau yang menyebabkan rekahan sehingga muncul seperti bongkahan dua sesar dengan lurus sejajar dan kemiringan lereng berlawanan membentuk segmen ketinggian dan amblasan. Ya, seperti ini merupakan Kedung Grujuk yang dulunya merupakan daerah sungai. Kemudian terjadi suatu pergerakan sehingga menyebabkan amblasan dan membentuk seperti air terjun yang kecil. Yang saat ini sangat viral karena merupakan salah satu destinasi wisata yang ada di Kabupaten Sragen. Oke, selanjutnya material atau batuan yang ditemukan di area Kecamatan Miri. Jenis batuan atau litologi di wilayah Kecamatan Miri meliputi batuan bahan piroklastik dan sedimen klastik berbutir kasar. Batuan dengan bahan piroklastik merupakan batuan yang dihasilkan dari proses litifikasi bahan-bahan yang dihembuskan dari pusat vulkanik selama erupsi Gunung Lawu dan Gunung Kelut. Salah satu jenis piroklastik yang dapat ditemukan piroklastik jenis pumice. Batuan piroklastik cocok untuk dijadikan bahan bangunan konstruksi, maka tidak jarang ditemukan toko bangunan yang ada di sekitar Kecamatan Miri. Selanjutnya batuan sedimen klastik berbutir kasar yang terbentuk dengan diawali pelapukan batuan sedimen itu sendiri maupun jenis batuan lain, kemudian terbawa oleh aliran air dan diendapkan oleh sungai, danau, waduk, dan rawa. Batuan sedimen klastik berbutir kasar meliputi konglomerat, batuan lempung, dan breksi. Cocok digunakan untuk bahan perekat bangunan, pembuatan vas bunga, dan bahan rekonstruksi bangunan. Ya, ini merupakan jenis batuan pumice atau batu apung yang terdapat rongga-rongga di sela-selanya. Ini merupakan batu lempung yang merupakan endapan dari tanah lempung yang selama kurun waktu yang tertentu sehingga menjadi mengeras dan menjadi batu lempung. Kemudian terdapat batu breksi atau batu breksi seperti batuan yang beku. Kemudian konglomerat yang terdapat batuan seperti kumpulan dari kerikil-kerikil kecil yang halus dan kasar yang membeku atau menjadi satu sehingga terbentuklah batuan konglomerat. Selanjutnya proses geologi yang terjadi di sekitar area Kecamatan Miri. Proses perubahan bentang alam di wilayah Kecamatan Miri sebagian besar disebabkan oleh tenaga eksogen, proses sedimentasi atau pengendapan, dan erosi yang menghasilkan materi berupa pasir, lumpur, maupun tanah terangkut oleh air dan angin. Di samping itu, letak Kecamatan Miri di sebelah barat terdapat Gunung Merapi dan sebelah timur terdapat Gunung Lawu, menyebabkan saat letusan membawa material secara kurun waktu yang sangat lama, kemudian hingga sampai ke
daerah tersebut. Proses sedimentasi dapat disebabkan karena muara sungai, di mana Kecamatan Miri memiliki banyak sungai, bendungan, serta dikelilingi waduk Gedongombo, mengakibatkan terbentuknya delta. Delta terbentuk dari endapan sedimen yang dibawa oleh sungai sebagai alur daun mulut sungai, sehingga terjadi perluasan daratan sekitar sungai dan waduk. Pembentukan Bukit Gunung Kemukus terbentuk akibat adanya gaya tektonik berupa patahan sesar mendatar. Ditemukan pula adanya morfologi pressure ridges atau bukit tertekan di wilayah bagian barat yang merupakan bukit hasil dari pengangkatan yang diakibatkan oleh gaya yang bekerja di sepanjang patahan. Di daerah bukit ditemukan bekas erosi berlembar atau sheet erosion akibat proses pengikisan air yang terjadi pada permukaan tanah searah dengan bidang permukaan. Karena terdapat sebagian wilayah perbukitan di Kecamatan Miri, ini masih ditemukan jarang vegetasi atau gundul. Jenis tanah yang ada di daerah Kecamatan Miri meliputi tanah aluvial, alvisol, orgonosol, dan grumusol. Ini merupakan jenis tanah aluvial. Jenis tanah ini banyak dimanfaatkan oleh warga untuk sebagai media pertanian karena mudah untuk digarap. Selain itu mengandung unsur hara yang cukup tinggi karena merupakan hasil dari endapan bahan organik. Kemudian ini merupakan tanah jenis grumusol yang merupakan jenis tanah yang hasil dari pelapukan batuan kapur. Namun karena batuan kapur sedikit mengandungan haranya, maka jenis tanah ini tidak cocok untuk dijadikan media pertanian. Kemudian tanah orgonosol. Tanah orgonosol merupakan jenis tanah yang proses pembentukannya dari hasil pembusukan bahan-bahan organik. Tanah orgonosol ini biasanya kita temui di daerah rawa-rawa atau tempat-tempat yang selalu tergenang air. Kita dapat membayangkan bahwasannya tanah orgonosol ini merupakan tanah yang sangat lembab, bahkan bisa dikatakan becek, karena keberadaan berada di sekitar lingkungan yang berair. Tanah ini sangat cocok untuk dijadikan media pertanian. Tanah orgonosol sendiri ini dibagi menjadi dua, yaitu humus dan gambut. Kemudian tanah alvisol. Tanah alvisol merupakan jenis tanah yang cocok untuk pertanian karena mengandung banyak sekali unsur hara. Dapat digunakan untuk perkebunan, kemudian untuk hortikultura dan tanaman pangan. Tanah alvisol ini terbentuk dari proses pelapukan serta telah mengalami pencucian mineral liat dan unsur lainnya dari bagian lapisan permukaan ke bagian subsoilnya atau lapisan bagian bawah, yang merupakan bagian penyuplai air dan unsur hara untuk tanaman. Sekian penyampaian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.